Halo Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan membahas sebuah rahasia penting untuk menjaga kekuatan otot agar tetap prima meskipun usia sudah mulai menua. Otot yang kuat sangat penting agar kita bisa beraktivitas dengan mudah, berjalan tanpa rasa sakit, dan menikmati hidup dengan penuh semangat. Namun, seiring bertambahnya usia, kita sering merasakan otot mulai melemah. Ini bukan hal yang harus dikhawatirkan berlebihan, tapi harus kita tangani dengan cara yang tepat. Dalam video ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal lebih dekat tentang bagaimana beras merah dapat menjadi kunci menjaga kekuatan otot yang sehat. Anda mungkin bertanya, kenapa beras merah? Bukankah nasi putih yang biasa kita makan sehari-hari sudah cukup? Jawabannya adalah, beras merah memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih lengkap dibandingkan nasi putih. Nutrisi ini sangat penting untuk membantu otot tetap kuat dan sehat. Mari kita mulai dengan memahami kondisi otot lansia secara sederhana. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami penurunan massa otot secara alami yang disebut sarkopenia. Sarkopenia ini menyebabkan otot menjadi lebih kecil dan lemah sehingga aktivitas sehari-hari bisa menjadi lebih sulit dan melelahkan. Tapi jangan khawatir, karena dengan nutrisi yang tepat, kita bisa memperlambat atau bahkan mengurangi penurunan kekuatan otot ini. Beras merah adalah salah satu makanan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Beras merah merupakan jenis beras yang belum mengalami proses penggilingan terlalu banyak, sehingga masih menyimpan lapisan kulit ari dan germenya. Lapisan kulit ari inilah yang membuat beras merah kaya akan serat, vitamin, dan mineral penting yang membantu kesehatan tubuh secara menyeluruh. Salah satu manfaat utama beras merah adalah kandungan seratnya yang tinggi. Serat sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan kita, agar tubuh bisa menyerap nutrisi dengan lebih baik. Ketika pencernaan lancar, nutrisi seperti protein dan mineral yang dibutuhkan otot juga bisa diserap dengan optimal. Selain serat, beras merah juga kaya akan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini berperan besar dalam proses produksi energi di dalam tubuh. Energi yang cukup sangat dibutuhkan oleh otot agar dapat berfungsi dengan baik dan tidak mudah lelah. Di usia lanjut, produksi energi tubuh memang mulai menurun, sehingga kita perlu asupan vitamin B kompleks yang cukup. Beruntung, beras merah mengandung berbagai jenis vitamin B seperti B1, tiamin, B3, niacin, dan B6 yang membantu proses metabolisme energi. Selain vitamin dan serat, beras merah juga mengandung mineral penting seperti magnesium, zat besi, dan seng. Magnesium membantu otot untuk berkontraksi dan relaksasi dengan baik sehingga mencegah kram dan nyeri otot. Zat besi berperan membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot, agar otot mendapatkan suplai oksigen yang cukup saat bekerja. Seng membantu dalam proses penyembuhan jaringan otot dan menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat. Ini adalah manfaat yang sangat besar yang tidak bisa kita dapatkan jika hanya mengonsumsi nasi putih biasa. Nasi putih biasanya sudah kehilangan banyak nutrisi karena proses penggilingan yang menghilangkan lapisan kulit ari dan germenya. Inilah mengapa mengganti nasi putih dengan beras merah sangat dianjurkan untuk lansia yang ingin menjaga kesehatan otot dan tubuh secara umum. Namun, mengonsumsi beras merah saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pola makan seimbang dan gaya hidup aktif. Kita juga harus mengonsumsi cukup protein dari sumber lain seperti ikan, ayam, telur, atau kacang-kacangan. Protein adalah bahan utama untuk memperbaiki dan membangun otot yang rusak atau berkurang. Selain itu, latihan fisik ringan seperti jalan kaki atau senam lansia sangat penting untuk merangsang pertumbuhan otot. Latihan dan nutrisi yang tepat bekerja sama untuk menjaga dan memperkuat otot kita. Kembali ke beras merah, untuk mengolahnya tidak perlu bingung. Memasak beras merah memang butuh waktu lebih lama, tetapi bisa diatasi dengan merendam beras terlebih dahulu selama beberapa jam agar teksturnya lebih empuk saat dimasak. Cobalah mengganti sebagian atau seluruh nasi putih dengan nasi beras merah secara bertahap agar lidah kita bisa beradaptasi. Bisa juga dicampur dengan lauk yang kaya protein dan sayuran agar semakin sehat dan lezat. Misalnya, ikan panggang dengan sambal tomat dan lalapan sayur segar bisa menjadi menu yang sempurna. Atau tempe dan tahu yang digoreng dengan sedikit minyak zaitun juga sangat baik untuk tambahan protein. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan buah-buahan sebagai pencuci mulut yang kaya antioksidan. Antioksidan membantu melindungi otot dari kerusakan akibat radikal bebas yang meningkat seiring usia. Seiring waktu, radikal bebas bisa mempercepat proses penuaan dan kerusakan jaringan tubuh, termasuk otot. Maka dari itu, pola makan kaya antioksidan, vitamin, dan mineral akan sangat membantu. Mungkin Anda bertanya, apakah beras merah bisa langsung menyembuhkan otot yang sudah lemah? Jawabannya, beras merah bukan obat ajaib, tapi makanan yang membantu mendukung kesehatan otot secara berkelanjutan. Dengan konsumsi rutin dan pola hidup sehat,
kekuatan otot bisa terjaga dan bahkan meningkat. Ini berarti Anda akan lebih mudah berdiri, berjalan, dan melakukan aktivitas tanpa cepat merasa lelah. Selain itu, beras merah juga membantu menjaga kadar gula darah stabil, sehingga energi Anda lebih tahan lama. Kadar gula darah yang stabil sangat penting untuk menghindari rasa lemas dan cepat capek. Beras merah juga membantu menjaga berat badan yang sehat, yang tentunya meringankan beban kerja otot dan sendi. Inilah alasan mengapa beras merah sangat cocok dijadikan makanan utama bagi lansia yang ingin tetap kuat dan sehat. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara memulai mengganti nasi putih dengan beras merah secara bertahap. Bapak dan Ibu bisa mulai dengan mengganti 1 porsi makan sehari dengan nasi beras merah. Misalnya, sarapan dengan nasi putih, tapi untuk makan siang atau malam diganti dengan nasi beras merah. Dengan cara ini, lidah dan sistem pencernaan kita perlahan akan terbiasa dengan tekstur dan rasa beras merah yang sedikit berbeda. Tidak perlu terburu-buru mengganti sepenuhnya, karena perubahan yang bertahap akan membuat proses ini lebih nyaman. Selain itu, beras merah bisa diolah menjadi berbagai menu yang lezat dan mudah dibuat di rumah. Misalnya, bisa dibuat bubur beras merah yang lebih lembut dan mudah dicerna. Sangat cocok bagi lansia yang kesulitan mengunyah nasi keras. Bubur beras merah bisa ditambah dengan sayuran halus dan lauk kaya protein seperti ayam suwir atau ikan kukus. Ini akan membuat menu semakin lengkap dan bergizi. Selain itu, beras merah juga bisa diolah menjadi nasi goreng sehat dengan sayuran dan telur. Ini menjadi alternatif makanan yang variatif agar tidak bosan. Sekarang kita akan melihat beberapa kisah nyata dari lansia yang sudah merasakan manfaat beras merah. Pak Joko, seorang bapak usia 68 tahun, awalnya sulit berjalan jauh karena otot kakinya mulai melemah. Setelah rutin mengganti nasi putih dengan beras merah selama 6 bulan dan rutin jalan kaki, kekuatan kakinya meningkat signifikan. Pak Joko mengatakan ia merasa lebih bertenaga dan tidak cepat lelah saat beraktivitas di kebun. Kisah Pak Joko ini membuktikan bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa berdampak besar bagi kesehatan otot kita. Bapak dan Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, dimulai dari sekarang. Selain itu, jangan lupa pentingnya hidrasi atau cukup minum air putih setiap hari. Air membantu proses metabolisme dan menjaga elastisitas otot agar tidak mudah kram. Minumlah minimal 8 gelas air putih sehari atau sesuai kebutuhan tubuh Anda. Jika Anda mengalami kesulitan tidur atau sering kram otot, perhatikan asupan cairan Anda. Kurang minum air seringkali menjadi penyebab utama masalah otot seperti kram dan lemas. Selain itu, hindari minuman berkafein dan beralkohol yang dapat menyebabkan dehidrasi. Sekarang, mari kita bahas sedikit tentang olahraga yang tepat untuk membantu menjaga otot lansia. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, senam lansia, atau latihan peregangan sangat dianjurkan. Olahraga ini membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otot dan memperkuat jaringan otot yang mulai melemah. Anda tidak perlu melakukan olahraga berat, yang penting rutin dan sesuai kemampuan tubuh. Misalnya, berjalan kaki selama 20-30 menit setiap hari sudah cukup memberikan manfaat besar. Selain itu, latihan peregangan otot membantu menjaga fleksibilitas sehingga mencegah cedera. Saat melakukan olahraga, pastikan Anda memakai sepatu yang nyaman dan permukaan berjalan aman agar tidak terpeleset. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum memulai olahraga baru. Sekarang mari kita kembali ke nutrisi dan beras merah. Beras merah juga mengandung antioksidan alami yang disebut asam ferulat. Asam ferulat ini membantu melindungi sel-sel otot dari kerusakan akibat stres oksidatif. Stres oksidatif adalah salah satu faktor utama penuaan sel yang menyebabkan otot melemah dan kehilangan fungsi. Dengan mengonsumsi beras merah secara rutin, kita bisa melindungi otot dari kerusakan lebih cepat. Ini akan membantu kita tetap aktif dan sehat lebih lama. Selain beras merah, pastikan juga mengonsumsi makanan lain yang kaya protein seperti ikan, telur, tahu, dan tempe. Protein adalah bahan baku utama untuk memperbaiki dan membangun otot yang aus atau rusak. Pastikan juga asupan vitamin D cukup, karena vitamin D membantu penyerapan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang. Vitamin D bisa didapat dari sinar matahari pagi selama 15-20 menit setiap hari. Aktivitas di luar ruangan juga baik untuk kesehatan mental dan menjaga suasana hati tetap positif. Kesehatan mental juga berpengaruh pada kekuatan fisik, karena stres berkepanjangan bisa melemahkan otot dan sistem imun. Oleh karena itu, jaga juga pikiran dan hati Anda tetap bahagia dan tenang. Anda bisa melakukan hobi yang disukai, berkumpul dengan keluarga, atau melakukan meditasi ringan. Sekarang kita akan membahas beberapa resep sederhana berbahan beras merah untuk Bapak dan Ibu coba di rumah. Resep pertama adalah nasi beras merah dengan tumis sayuran dan ikan panggang.
Cuci beras merah sampai bersih, lalu rendam selama 2 jam. Masak beras merah dengan perbandingan air yang cukup agar tekstur nasi menjadi empuk. Sambil menunggu nasi matang, siapkan sayuran seperti wortel, buncis, dan bayam. Tumis sayuran dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih hingga layu dan harum. Tambahkan sedikit garam dan lada sesuai selera, tapi ingat untuk tidak berlebihan agar tetap sehat. Untuk ikan panggang, pilih ikan segar seperti ikan kembung atau ikan tenggiri. Bersihkan ikan, beri perasan jeruk nipis dan sedikit garam, lalu panggang hingga matang dan beraroma sedap. Hidangkan nasi beras merah dengan tumis sayuran dan ikan panggang sebagai menu makan siang yang bergizi dan seimbang. Menu ini kaya akan serat, protein, dan antioksidan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan otot dan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, variasikan menu agar tidak bosan dan tetap semangat dalam menjaga pola makan sehat. Misalnya, hari lain bisa mencoba sup beras merah dengan sayuran dan potongan daging ayam tanpa kulit. Sup ini mudah dicerna dan hangat, sangat cocok untuk lansia yang membutuhkan makanan lembut dan bergizi. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa tips agar beras merah lebih mudah dicerna oleh pencernaan yang sudah mulai menurun. Salah satu cara adalah dengan merendam beras merah sebelum dimasak, minimal selama 2 jam atau semalaman. Ini membantu melembutkan tekstur beras dan mengurangi zat antinutrisi yang bisa mengganggu penyerapan nutrisi. Selain itu, memasak beras merah dengan perbandingan air yang lebih banyak juga membuat nasi menjadi lebih empuk. Anda juga bisa menambahkan sedikit garam atau kaldu alami untuk menambah rasa tanpa mengorbankan kesehatan. Jangan lupa untuk mengunyah makanan dengan perlahan dan baik agar proses pencernaan lebih optimal. Mengunyah dengan baik juga membantu otot rahang dan memperlancar aliran darah ke kepala. Jika Anda mengalami kesulitan mengunyah, buatlah menu bubur atau sup dengan beras merah yang dimasak lebih lembut. Bubur beras merah bisa ditambahkan potongan sayuran halus dan protein seperti telur rebus atau ikan suwir. Menu ini akan memenuhi kebutuhan nutrisi Anda tanpa membuat lelah saat makan. Kita juga perlu waspada terhadap beberapa hal saat mengganti nasi putih dengan beras merah. Misalnya, ada kemungkinan awalnya Anda merasa perut sedikit kembung atau susah BAB. Ini normal karena serat yang meningkat menyebabkan proses pencernaan menyesuaikan. Untuk mengatasi ini, minumlah air putih yang cukup dan lakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki agar pencernaan lancar. Jika keluhan berlanjut lebih dari beberapa hari, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Sekarang, mari kita bahas bagaimana menjaga pola makan sehat secara keseluruhan bagi lansia. Selain mengganti nasi putih dengan beras merah, pastikan juga asupan sayur dan buah segar cukup setiap hari. Sayur dan buah kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Pilih sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli yang kaya akan zat besi dan vitamin C. Buah seperti pepaya, apel, dan jeruk sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh dan membantu pencernaan. Usahakan makan sayur dan buah minimal 5 porsi sehari dalam berbagai bentuk seperti segar, dikukus, atau dibuat jus. Jangan lupa untuk mengurangi konsumsi gula, garam, dan makanan olahan yang bisa memperberat kerja organ tubuh. Makanan tinggi gula dan garam berlebih dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah dan melemahkan otot. Selain itu, hindari makanan berlemak jenuh dan trans yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Lansia perlu menjaga kesehatan jantung agar otot dan organ vital lainnya tetap mendapat suplai oksigen yang cukup. Salah satu cara terbaik adalah dengan rutin berolahraga dan makan makanan sehat seperti yang sudah kita bahas. Mari kita lanjutkan dengan beberapa contoh menu harian yang bisa membantu menjaga otot dan kesehatan lansia. Sarapan, bubur beras merah dengan potongan buah pisang dan madu alami. Makan siang, nasi beras merah, tumis sayur bayam, dan ikan panggang. Makan malam, sup beras merah dengan potongan ayam dan sayuran. Camilan sehat, kacang almond, yogurt rendah lemak, atau buah segar. Menu-menu ini mudah dibuat, kaya nutrisi, dan cocok untuk lansia. Selalu ingat untuk makan dengan porsi yang cukup. Jangan berlebihan agar pencernaan tidak terganggu. Kalau Anda merasa lapar di antara waktu makan, pilih camilan sehat agar energi tetap terjaga. Selain itu, penting untuk menjaga berat badan ideal. Berat badan berlebih atau kurang bisa mempengaruhi kesehatan otot dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Berat badan ideal bisa membantu meringankan beban pada lutut dan sendi, serta memudahkan bergerak. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui berat badan ideal dan pola makan terbaik. Nah, sekarang kita akan membahas pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Pemeriksaan rutin membantu mendeteksi dini masalah kesehatan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah otot. Dengan deteksi dini, penanganan bisa dilakukan lebih cepat sehingga komplikasi bisa dicegah. Selain pemeriksaan fisik,
Periksalah juga kadar gula darah dan kolesterol secara berkala. Kadar gula darah yang tinggi bisa merusak pembuluh darah dan saraf, menghambat suplai nutrisi ke otot. Kolesterol tinggi juga bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, sehingga otot dan organ tubuh kekurangan oksigen. Jika Anda mengidap diabetes atau hipertensi, disiplin dalam minum obat dan pola hidup sangat penting. Selalu catat jadwal minum obat dan konsultasikan dengan dokter jika ada keluhan baru. Selain itu, cobalah untuk mengelola stres dengan baik. Stres yang berkepanjangan bisa melemahkan sistem imun dan mempercepat kerusakan otot. Lakukan kegiatan yang menyenangkan seperti berkebun, membaca, atau berkumpul dengan keluarga. Berbagi cerita dan tertawa bersama orang terdekat sangat baik untuk kesehatan mental dan fisik. Sekarang, mari kita bahas latihan fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga otot tetap kuat. Latihan pertama adalah berjalan kaki selama 15-30 menit setiap hari. Berjalan kaki membantu melancarkan peredaran darah dan memperkuat otot kaki. Jika sulit berjalan di luar rumah, bisa berjalan di tempat atau melakukan gerakan ringan duduk berdiri. Latihan kedua adalah peregangan otot secara perlahan setiap pagi dan sore. Peregangan membantu menjaga fleksibilitas otot dan mencegah kaku atau nyeri. Anda bisa mulai dengan mengangkat tangan ke atas dan membungkuk perlahan ke depan. Jangan lupa untuk bernapas dengan tenang saat melakukan peregangan. Latihan ketiga adalah latihan kekuatan sederhana menggunakan berat badan sendiri. Misalnya, berdiri dari kursi tanpa menggunakan tangan, ini melatih otot paha dan pinggul. Lakukan latihan ini secara bertahap, 5-10 kali per sesi, dan tambah jumlahnya seiring kemampuan. Pastikan ada kursi atau pegangan yang aman saat latihan untuk menghindari jatuh. Jika memungkinkan, minta pendampingan dari keluarga saat mulai latihan fisik baru. Selain latihan fisik, pastikan tidur cukup setiap malam, yaitu 7-8 jam untuk lansia. Tidur cukup membantu proses regenerasi sel dan memperbaiki otot yang rusak. Hindari tidur terlalu larut atau kebiasaan begadang yang bisa mengganggu kesehatan. Ciptakan suasana tidur yang nyaman dan tenang agar kualitas tidur lebih baik. Sekarang, mari kita bahas peran cairan dan hidrasi bagi kesehatan otot. Minumlah air putih minimal 8 gelas sehari agar otot tetap lembab dan berfungsi optimal. Dehidrasi dapat menyebabkan kram otot, kelelahan, dan menurunkan konsentrasi. Selain air putih, Anda juga bisa minum teh herbal atau jus buah segar tanpa gula tambahan. Hindari minuman berkafein atau beralkohol yang bisa menyebabkan dehidrasi. Bagi lansia yang memiliki masalah ginjal atau jantung, konsultasikan dulu dengan dokter mengenai jumlah cairan yang dianjurkan. Kita juga perlu mengingatkan untuk tidak merokok dan menghindari asap rokok. Rokok merusak pembuluh darah dan mengurangi suplai oksigen ke otot. Berhenti merokok akan memperbaiki kondisi pembuluh darah dan memperlancar peredaran darah. Jika sulit berhenti sendiri, cari bantuan profesional atau kelompok pendukung. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang suplemen yang aman dan bermanfaat bagi lansia. Suplemen seperti vitamin D dan kalsium sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang dan otot. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang agar tidak mudah keropos. Sumber vitamin D bisa dari sinar matahari pagi selama 10-15 menit setiap hari. Selain itu, konsumsi makanan kaya kalsium seperti susu rendah lemak, tahu, dan sayuran hijau. Namun, jangan sembarangan mengonsumsi suplemen tanpa konsultasi dokter. Dokter akan membantu menentukan jenis dan dosis yang sesuai dengan kondisi Anda. Suplemen protein juga kadang dianjurkan untuk lansia yang kesulitan memenuhi kebutuhan protein dari makanan. Protein penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Anda bisa mendapatkan protein dari daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, dan produk susu. Jika ingin suplemen protein, pilih yang mudah dicerna dan sesuai dengan kondisi kesehatan. Selalu baca aturan pakai dan perhatikan kemungkinan efek samping. Selain asupan makanan dan latihan, penting juga untuk menjaga postur tubuh saat beraktivitas. Postur yang baik membantu mengurangi beban berlebih pada otot dan sendi. Usahakan duduk dan berdiri dengan punggung lurus dan bahu rileks. Hindari membungkuk atau membungkuk terlalu lama yang bisa menyebabkan nyeri punggung. Saat mengangkat benda, gunakan teknik yang benar dengan menekuk lutut dan jangan membungkuk dari pinggang. Jika pekerjaan rumah berat, minta bantuan keluarga atau gunakan alat bantu. Ini akan menjaga otot tetap kuat tanpa risiko cedera. Sekarang, mari kita rangkum poin penting yang sudah kita bahas. Pertama, ganti nasi putih dengan beras merah untuk menambah serat dan nutrisi. Kedua, konsumsi sayur dan buah setiap hari untuk vitamin dan mineral lengkap. Ketiga, rutin berolahraga ringan dan jaga postur tubuh saat aktivitas. Keempat, periksa kesehatan rutin dan kelola penyakit kronis dengan baik. Kelima, pastikan hidrasi dan tidur cukup setiap hari. Keenam, hindari rokok, alkohol, dan makanan tidak sehat.
Ketujuh, konsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa menjaga otot tetap kuat dan sehat meski usia terus bertambah. Ingat, menjaga kesehatan adalah investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk memulai perubahan positif. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman dan keluarga yang juga butuh motivasi menjaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari Anda penuh semangat dan kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik kesehatan yang bermanfaat. Salam sehat selalu untuk Anda semua.